Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin, para segenap jamaah mushola al-falah, khususnya para pengurus DKM, para orang tua kami, senantiasa mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah, kita melanjutkan pengajian kita pada maghrib hari ini, yaitu melanjutkan muqaddimah dari kitab Nashaihul Ibad karangannya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ashhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu, yaitu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Alladzi khassahullahu ta'ala, alladzi, yang khassahullahu ta'ala, yang dikhususkan oleh Allah, bijami'i kamalatil ubudiyah, dengan semua kesempurnaan seorang hamba, ya. Jadi di dalam kitab itu biasa Pak, yang pertama baca apa? Basmalah, hamdalah, nah kemudian syahadat, ya, atau sholawat, ya. Dan di sini saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya Allah yang istimewa. Kita juga sama Pak, hamba Allah, tapi kita tidak seistimewa Nabi Muhammad, ya. Beliau sangat istimewa, ya. Bijami kamalatil ubudiyah, dengan semua kesempurnaan seorang hamba itu ada pada diri beliau, ya. Nah, itu yang kemarin saya jelaskan. Kalau Allah memberikan keistimewaan kepada hambanya, yaitu hak prerogatif Allah. Bapak jangan iri, ya, jangan protes. Allah kok yang jadi nabi paling keren kok Nabi Muhammad, ya. Itu adalah hak prerogatif Allah, ya. Ya, sama dulu orang Yahudi, orang Bani Israel, ya, menentangnya kenapa? Kok yang jadi nabi terakhir kok Muhammad, gitu, ya. Termasuk salah satunya menentang banyak, Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk yang namanya As bin Wa'il, Pak. Ya, itu orang kafir Quraisy, pinter Pak, orangnya cerdas. Mungkin dia ngerasa lebih cerdas daripada Nabi Muhammad, ya. Udah gitu kaya lagi, ya. Makanya dia membandingkan sama dirinya, lah, saya lebih kaya, saya lebih pintar, saya lebih senior. As bin Wa'il itu lebih senior Pak daripada Nabi Muhammad, ya. Lebih tua dah, gitu, ya. Lah kok yang jadi Nabi Muhammad, gitu, dilihat dari mananya? Makanya zaman dulu, ya, banyak orang yang protes Nabi Muhammad jadi nabi, ya. Lah itu kita nggak boleh, itu hak prerogatif Allah, mau milih siapa kayak, gitu, ya. Nah, itu hak prerogatif Allah. Nah, As bin Wa'il itu Masya Allah. Bapak kalau nanti belajar tafsir, itu ada surat Al-Kautsar. Apa depannya Al-Kautsar? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu salah satunya mengisahkan tentang As bin Wa'il yang gedeg banget sama Nabi, ya. Nah, karena ngerasa dirinya dilihat dibandingin sama Muhammad ini, saya lebih keren, gitu, ya. Pinteran saya, kayaan saya,
senioran saya, kok yang dipilih Nabi kok Muhammad gitu. Kayaknya nggak nerima banget ya. Sampai-sampai saking dengkinya Pak, karena dia pinter Pak, itu kalau lagi Nabi Muhammad berdakwah ya di depan orang, itu dibantah sama dia Pak ya, dibantah, diajak debat ya. Itu As bin Wa'il ya, CS-nya Abu Jahal. Jadi As bin Wa'il itu kalau dengan Abu Jahal iparan ya. Abu Jahal punya bini, nah itu saudaranya, adik kandungnya As bin Wa'il ya. Makanya satu frekuensi itu dia antara Abu Jahal dengan As bin Wa'il, sama-sama benci banget sama Nabi ya. Nah, makanya ketika Nabi dalam kondisi berduka ya, anak Nabi, putra Nabi meninggal. Ada yang namanya Ibrahim, Said Ibrahim, ada namanya Said Abdullah ya. Nah itu putra-putra kesayangan Nabi meninggal Pak ya. Nabi sedihnya luar biasa. Karena di tradisi Arab itu Pak, kalau kita punya anak lanang kan bangga Pak ya. Apalagi nanti kalau anak lanang itu anak kita itu lanang, dia akan nerusin ya. Makanya di ilmu nasab ya, seorang bapak itu nurunin nasabnya ke laki-laki ya. Nah, makanya di tradisi Arab kalau ada orang berkeluarga anaknya perempuan kagak suka ya, karena terputus ya, nasabnya terputus ya. Beda sama zaman sekarang Pak ya. Ada di daerah tertentu punya anak lanang malah kagak suka ya kan, sukanya punya anak perempuan Pak ya. Saya pernah KKN dulu Pak, tahu KKN apa? Kaum KKN oh iya, berarti pernah kuliah kamu berarti ya. KKN ya, kuliah kerja nyata. Jadi kalau sebelum kita lulus kuliah di kampus lah, itu dapat tugas dulu ke satu daerah ya, entah itu belajar bermasyarakat dan sebagainya, KKN ya. Saya pernah KKN, bukan korupsi, korupsi lagi bukan ya. KKN di daerah Indramayu Pak. Ada orang Indramayu sini? Ada? Ada ya. Maaf nih ya kalau ada orang Indramayu ya. Di daerah Indramayu ya, anggap aja ya di titik A ya. Lah itu Pak, ada budaya di sana. Kalau dia bininya lahiran, kok anaknya laki-laki, kesel banget Pak. Iya, lahir laki-laki lagi. Iya, agak suka Pak, nggak suka punya bininya lahir anaknya laki, gak suka. Ya, coba ngapa? Tapi kalau lagi yang lahiran itu perempuan Pak, Masya Allah itu bahagianya luar biasa. Nyampe bapaknya lagi di sawah, dipanggil lari Pak ya, saking bahagianya bininya lahir anak perempuan. Terbirit-birit ya, lari saking girangnya. Kira-kira ngapa Pak? Menghasilkan. Bapak paham banget ini ya. Iya, menghasilkan apa? Menghasilkan duit. Budaya di sana kalau anaknya perempuan itu dalam pikiran mereka ekonomis ya, udah pikiran ekonomi ya. Menghasilkan uang nih ya. Terus dia apa? Dipekerjakan kalau cakep ya. Jadi apa Pak? Jadi PS
Ya PSK ya. Kalau nggak tahu singkatnya tanya sama bapak. Engkau nggak kenal kan ya PSK atau enggak? Nggak tahu kan Kong? Jangan tahu Kong, jangan Kong, ngeri. Iya, ya. Iya. Lah itu Pak, budaya itu ada gitu di daerah tersebut ya. Gitu ya. Apalagi pas saya KKN ya, itu ada Pak di daerah yang kalau kita masuk udah itu kampung gituan semuanya Pak. Ya kampung gituan ya, pokoknya kampung gituan dah gitu. Iya ya. Kalau di Jawa Timur dulu ada Gang Doli, ya kan? Ada yang tahu Gang Doli? Jangan tahu Gang Doli. Ada yang dari Jawa Timur itu terkenal dulu Gang Doli, ya. Nah itu ada satu daerah masuk itu udah daerah gitu semuanya Pak. Ya. Lah itu masing-masing rumah ada simbolnya Pak. Ada lampunya. Ada yang lampunya hijau, ada kode, ada yang lampunya kuning, ya, ada yang lampunya merah, ya. Yang hijau yang paling lumayan tuh Pak, makin berkelas, ya. Karena kalau hijau itu katanya itu tandanya, mohon maaf, masih perawan. Kali boleh masuk gitu. Hah? Kali boleh masuk. Lah boleh kalau mau. Saya kagak mau, orang saya lagi KKN. Boleh, emang sengaja disediain itu, tapi kasih lampu gitu, kasih tanda, ya, kasih kode gitu. Karena udah menjadi budaya, itu budaya Pak, gitu. Dan kagak malu. Kadang-kadang, mohon maaf, anaknya yang melayanin. Nanti bisa jadi orang tuanya yang bantuin ngambilin air gitu-gitu ya. Itu naudzubillah min dzalik, kan berbeda. Kalau orang Arab senang punya anak laki, kalau orang sono senang punya anak perempuan. Udah kebalik ya. Yang lebih apalagi yang lebih saya kaget lagi ya, itu di era situ misalnya ini lagi ngadain maulid Pak ya. Lah di depan lagi praktek. Coba ya, praktek dokter. Ya, itu luar biasa ya, karena memang sudah menjadi habit, jadi budaya. Jadi ya yang mau agama mulai ya silakan, yang mau tugas praktek ya silakan gitu, karena sudah menjadi budaya ya. Lah itu naudzubillah min dzalik ya. Lah itu Nabi Muhammad kebetulan putra-putranya meninggal. As bin Wa'il inilah salah satu orang kafir Quraisy yang tidak punya empati sama sekali Pak. Orang lagi berduka ya, boro-boro dikasih ucapan apa takziah ya, berbelasungkawa dan sebagainya, ikut berduka tiga, malah seneng Pak. Dan malah dicaci maki Nabi Muhammad. Caci makiannya apa? Nabi Muhammad abtar ya. Abdar itu berarti Nabi Muhammad udah terputus dari rahmat Allah, udah nggak ada keturunan, udah terputus, itu abtar. Makanya di surat Al-Kautsar ada ayat terakhir inna syani'aka wal abtar. Nah abtar itu dibuat mengejek Nabi Muhammad. Karena menurut orang-orang kafir termasuk As bin Wa'il, setelah putra-putranya Nabi Muhammad wafat, udah nggak ada lagi orang yang akan nyebut Muhammad. Namanya udah akan redup, nggak akan bersinar. Karena udah nggak ada yang nerusin. Makanya seneng banget As bin Wa'il, Abu Jahal tuh seneng banget. Anaknya Nabi yang putra-putra meninggal tuh seneng banget Pak. Ya, wah seneng. Setelah ini nggak ada orang lagi nyebut nama Muhammad. Ya, udah nggak akan bersinar lagi itu Nabi Muhammad. Ya. Tapi kan faktanya berbalik Pak. Sekalipun putra-putra beliau wafat, apakah nama Muhammad hilang dari kita? Enggak. Bahkan nama yang paling banyak dipakai di dunia menjadi nama orang, nama Nabi, nama Muhammad ya. Itu makanya kita diajarin. Kita nih kalau punya anak Pak, kebetulan dikasih sama Allah anaknya laki-laki, usahakan ya kasih nama Muhammad. Kalau enggak depannya bisa Asma Husna atau Abdul apa ya.
Karena kalau kata beliau, orang yang dianugerahin sama Allah punya anak 3 cowok, kok 3-tiganya nggak ada nama Muhammadnya, ya, maka katanya faqad jahula, dia sudah berlaku jahiliyah. Ya, ada sini punya anak 3 cowok agak ada Muhammad, ayo ngaku, iya kan? Iya, jangan ya, kita kalau punya anak cowok ya 1 kek dari 3 anak kita itu ada yang namanya Muhammad atau Ahmad, sama ya, boleh Ahmad boleh Muhammad ya, kalau bisa dinamain yang begitu ya. Lah itu akhirnya As bin Wa'il menghina mencaci begitu Pak. Nabi Muhammad sedih banget, ya Allah lagi berduka begini saya malah dikata-katain ya. Akhirnya ketika dalam kondisi begitu, ketika Nabi Muhammad sedang dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada sahabat yang senyum aja, nggak ada apa-apa senyum. Ditanya sama temennya, sahabat kamu kenapa tersenyum? Saya tersenyum gara-gara melihat Nabi Muhammad tersenyum. Saya juga nggak tahu alasannya apa. Yang penting Nabi Muhammad senyum ya saya senyum gitu. Makanya kalau kiai lagi senyum ya kita senyum aja Pak. Iya ya, jangan apa kiai senyum kita malah cemberut ya. Apalagi kalau kiainya lagi ngaji ada sedikit candaan-candaan ngelawak, harus lucu, kagak lucuin. Ya tahu aja Pak, biarin ya. Biar kiainya senang ya kan, gitu juga para sahabat begitu akhlaknya gitu. Kenapa kamu tersenyum? Nggak tahu, saya gara-gara Nabi Muhammad senyum ya saya ikut senyum. Akhirnya Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah ma'adhakaka, ya Rasul apa yang membuat kamu tersenyum, apa yang membuat kamu ketawa? Kata Rasulullah, nuzilat alayya, telah turun kepada saya, yaitu suratul Kautsar, yaitu surat Al-Kautsar. Seneng Nabi, tadinya sedih ya karena dinyinyirin sama orang kafir ya, dihina sama orang kafir dengan hinaan al-abtar. Kemudian Nabi tersenyum ya. Kata Nabi, atadruna ma huwal Kautsar, apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Ya, sahabat nggak ada yang tahu. Kata Nabi, fa innahu naharun wa'adani Rabbi. Al-Kautsar adalah satu sungai ya, satu telaga yang telah dijanjikan oleh Tuhanku. Nah itu namanya Al-Kautsar. Orang di ayat 1 surat Al-Kautsar ini Pak, pelajarannya apa? Orang kalau mau dikasih anugerah yang gede, siap-siap dikasih ujian yang gede, ya kan? Ya kita kalau mau dapat anugerah kayak Nabi Al-Kautsar, ya siap. Anaknya saking disayangnya akhirnya meninggal. Bukan hanya meninggal doang Pak, Nabi dikatain, ya. Cobanya gede emang. Ya, Bapak mau nggak masuk surga, dapat surga yang paling tinggi? Mau nggak? Ya siapin hati kita, pasti akan dikasih cobaan yang paling gede ya. Pengen ke surga yang paling gede ya, kagak punya kerjaan aja ngeluh kemana-mana ya kan, nggak punya duit ngeluhnya kemana-mana, ke status ya, semuanya orang di WA ya, ada nggak 100 gitu, ya. Jangan ya, orang udah harus siap ya, karena memang kalau orang beriman itu yang kemarin saya sampaikan ya, bukan cuman ngaji, bukan cuman sholat, bukan hanya infak. Orang iman cirinya adalah sabar ya. Hebat kayak apa juga kalau nggak sabar nggak akan jadi orang hebat. Karena semuanya makhluk Allah jadi hebat itu gara-gara kesabarannya ya. Lah itu adalah As bin Wa'il yang benci banget sama Nabi karena iri ya. Kenapa kok yang jadi Nabi Muhammad, Nabi terakhir, Nabi terhebat adalah
Muhammad. Lah itu hak prerogatif Allah ya. Wa sallallahu, dan semoga sholawat Allah ala sayyidina ya atas tuan kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, alladzi yang mala'a, yang memenuhi Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala, qalbahu, hatinya Nabi Muhammad, min jalalihi, dari keagungan Allah al-a'la, yang maha luhur ya. Kemudian musannif membaca sholawat kepada Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ini hatinya dipenuhi oleh keagungan Allah yang maha luhur, hatinya bersih ya. Enggak kayak kita banyak banget kotornya ya. Sedekah ya, kalau lagi diagulin baru semangat ya kan, kalau diajak baru semangat ya kan. Kalau nggak diajak ya ntar dulu guru kagak ngajak ini ya ntar ya kan. Nah, ditegor dulu sama pengurus DKM baru, woi jadwalnya nih, ayo infak ya. Nah, sedekah, nah, kita kan masih modelnya begitu Pak ya kan, hati kita masih bolak-balik ya. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah lah yang menentukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jamalihi, dari keindahan Allah al-asna, yang maha luhur atau maha agung. Fasara, maka kemudian Nabi Muhammad menjadi masruron, orang yang bahagia, mansuron, orang yang ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad jadi indah, jadi hebat. Jamal itu indah ya. Itu gara-gara apa? Gara-gara hasil dari sifat jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha jamilun yuhibbul jamala ya. Sesungguhnya Allah itu indah, maka Allah suka dengan keindahan. Makanya kalau lagi sholat pakai baju yang cakep ya, jangan pakai jersey jersey Piala Dunia ya kan, ya pakai Persib apa yang lain, apalagi pakai ada gambar orangnya gitu kan ya. Jangan pakai baju yang rapi, yang cakep ya, pakai sarung, pakai peci ya. Ya, giliran bertamu ke pejabat cakep banget, keren banget, wangi lagi ya. Giliran ke masjid, ke musola bawa ketek. Ya Allah, ya jangan pakai minyak wangi, enak. Biar yang di samping kita juga seneng. Ya kalau ada dia enak nih baunya gitu. Iya kan? Lah kalau bawa ketek kan ya ada dia nih, ya kan? Kayaknya kedatangannya nggak diharapkan banget gitu. Ya kan? Ya bau dah. Ya mau ngomong malu ya kan? Mau negor, lu bawa ketek kan kagak enak. Ya kan? Nah, kita sadar sendiri ya. Kalau lagi ketemu sama orang yang rapi, pakai pakaian yang bagus ya. Nah, begitu. Jangan semaunya ya. Karena Allah itu indah, dan Allah sangat mencintai keindahan ya. Sama Bapak juga kan punya bini, pengen rapi terus kan ya. Iya ya, pakai skincare ya kan. Duitnya kagak dibagi. Suruh bedak beli sendiri, semuanya beli sendiri ya. Padahal kita pengen istri kita cakep ya. Sama istri juga pengen punya laki wangi ya kan. Kagak kerja tapi banyak klimis aja tuh orang, kan enak dilihatnya ya kan. Padahal kagak kerja itu tapi banyak klimis aja. Itu ada orang begitu model lah ya kan. Bawanya denes aja, mau kemana denes aja, padahal nganggur tapi denes aja ya kan. Wah pagi-pagi udah ngopi ya kan. Wah udah pakai kemeja ya, pakai kemeja dimasukin lagi ya. Udah denes aja, rapi bawaannya, karena emang udah bawaan dia itu. Bawaan rapi, bawaannya memang gayanya emang jaga penampilan ya. Itu bagus sekalipun kagak punya kerjaan ya kan, daripada nganggur ya Allah ya. Jam 6 belum bangun, sekalinya bangun langsung minta kopi, kagak mandi ya pakai pakaian seadanya lah. Jangan ya, dirapiin, penampilan penting ya.
Nah, Allah itu indah dan sangat mencintai keindahan, ya. Makanya di dalam kitabnya Said Muhammad Maliki, ya, itu ada kitab namanya Muhammad Insanul Kamil, ya, Muhammad manusia sempurna. Kata beliau, keindahan Allah itu diturunin ke dunia, dibagi menjadi beberapa bagian, ya. Keindahan Allah, jamalnya Allah, ya, dibagi ke dunia, turunin ke dunia, dibagi berapa bagian. Yang pertama, 50% dari keindahan Allah dikasih kepada Nabi Muhammad. 50%, Pak, ya. Makanya nggak heran hatinya cakep, orang kagak dendam, ya. Orang kalau melihat beliau sekalipun musuh benci, senang sebenarnya. Cuma dia GR aja kagak mau ngakuin gitu, ya, gengsi kagak mau ngakuin, ya. Lah itu kan orang kafir, Abu Jahal atau Abu Lahab sering ngintip Nabi diem-diem, ya, padahal benci tapi ngintip Nabi, ya, karena seneng gitu, ya. 50% dikasih kepada Nabi Muhammad. Keindahan Allah berikutnya 25% dikasih kepada siapa? Nabi Yusuf. Makanya ganteng, ya, saking gantengnya perempuan, ya, semuanya terlena, ya, motong tangan kagak berasa gara-gara keenakan ngelihat wajahnya Nabi Yusuf. Tangan kepotong kagak berasa, Pak. Kira-kira Bapak punya bini ngeliat Bapak dicubit berasa kagak? Saking gantengnya, ya Allah, itu suami saya ganteng banget, ya. Coba lagi menatap Bapak, bini dicubit sambil natap Bapak, dicubit berasa apa kagak? Jadi marah, ya kan? Jadi marah, ya. Lah bayangin aja tuh, Nabi Yusuf dilihat sampai tangan dipotong-potong kagak berasa, saking nikmatnya, Pak. Saking indahnya itu Nabi Yusuf, ya. Nah, 25%-nya Allah kasih kepada keindahan yang ada di alam dunia. Ya, kalau ada artis cakep, artis ganteng, itu baru sekian doang, Pak, dibanding ketampanan Nabi Yusuf, apalagi Nabi Muhammad, ya. Termasuk keindahan alam, ya. Di Indonesia alamnya sangat indah, ya. Raja Empat, mana lagi itu banyak banget, Pulau Komodo, ya. Lah itu kalau dibandingin keindahan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, jauh. Jadi 25% sisanya itu buat makhluk yang ada di bumi, di dunia, ya. Lah itu keindahan. Makanya, Pak, kenapa sekarang bertanya? Berarti Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad gantengan mana? Hah? Gantengan mana? Gantengan Nabi Muhammad. Kok bisa, ya? Sama-sama, Pak, kata beliau Said Maliki, ya. Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf sama-sama dikasih 10 hijab, Pak. 10 penghalang. Biar orang nggak silo, ya kan? Nah, 10 hijabnya yang diberikan ke Nabi Yusuf itu udah dibuka semua sama Allah. Makanya orang kalau lihat Nabi Yusuf itu bahagia, apalagi yang perempuan. Ya, perempuan apalagi udah blingsatan dah pokoknya kalau ngeliat Nabi Yusuf. Bawaannya udah pengen aja. Iya kan? Lah itu kan buktinya istri perdana menterinya aja, ya kan, kemana aja diikutin, ya. Nabi Yusuf akhirnya ditarik-tarik. Lah jarang banget kan, ya, laki-laki diperkosa. Ya kan? Jarang banget laki-laki diperkosa, ya. Lah saking demennya itu Zulaikha sama Nabi Yusuf, ya. Lah kalau Nabi Muhammad sekalipun tampan, nggak ada kisah-kisah wanita sampai begitu sama Nabi Muhammad, Pak. Ya, kalau Nabi Yusuf 10 hijabnya udah dibuka sama Allah, ya. Bahkan di kitab Al-Mahabbah itu, Pak, karangannya Syekh Imam Al-Ghazali, ya, itu diceritakan orang Mesir, Pak, 4 hari 4 malam kagak makan itu kuat. Yang penting lihat Nabi Yusuf.
Loh, coba ya. Kagak makan. Kagak dapat MBG. Kagak dapat MBG, enggak ngapa-ngapa. Yang penting dalam satu hari saya bisa lihat itu ngenyangin, Pak. Saking tampannya itu lupa sama apa? Sama lapar lupa. Ya. Bapak kira-kira begitu enggak mau depan istri? Saking tampannya gitu, bini lupa minta duit bulanan, duit belanjaan, ya kan? Ya kagak ada bini lupa nggak sama duit gituan mah nggak ada ya. Ya, seganteng apapun laki-laki kalau masalah bulanan mah pasti ingat apa uang belanja, ya kan? Nggak ada yang lupa ya. Lah itu Nabi Yusuf tampannya sampai segitunya, Pak, ya. Nah, Nabi Muhammad ya dari 10 hijab penghalang itu yang dibuka Allah cuma 1 doang, ya. 9-nya sengaja nggak dibuka, ya. Nanti dibuka semuanya di mana? Ya, di akhirat nanti di surga. Bayangin, Pak, 1 aja yang Allah buka itu orang-orang yang benci beliau itu pada tertarik ngeliat wajahnya, ya. Enak, ya. Luar biasa. Makanya beliau mengatakan, Said Malik ini, seandainya ya Nabi Muhammad hijabnya itu dibuka semuanya, orang kalau ngeliat dia bukan cuma tangannya yang dipotong-potong, Pak. Jantungnya, Pak. Jantungnya ini pakai dirobek-robek nggak berasa, Pak. Tuh kata Said Muhammad. Seandainya hijabnya Nabi Muhammad nih yang 10 Allah buka semuanya, kalau Nabi Yusuf orang kagak berasa tangannya dipotong-potong, kalau Nabi Muhammad dilihat itu jantungnya dirobek-robek nggak berasa. Duh, coba. Makanya ditahan, jangan semuanya diapain? Dibuka 1 aja, nanti baru di sana dibukalah. Itu adalah jamalullah, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih ke Nabi Muhammad 50%, 25%-nya kepada Nabi Yusuf, 25%-nya kepada makhluk Allah, ya, ke seluruh alam, ya. Ini jamalnya Allah. Wa ala alihi wa ashabihi, dan sholawat atas keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi Muhammad, wasalikin, dan orang-orang yang mencari jalan kebenaran, ala nahjihi, atas jalannya Nabi Muhammad. Fanalu, maka orang-orang tersebut, sahabat, ya, keluarga, salikin, fanalu, maka mereka mendapatkan khairan, yaitu kebaikan, wafiron, yang sempurna. Makanya ya keluarganya Nabi, sahabat Nabi, orang-orang yang ada di jalan Nabi pasti akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, ya, ada di jalan Nabi, ya, gitu. Nah, kayak kita nih, ya, kita kata Nabi itu, sataftariku ummati ala thalathin wasab'ina, ya. Pernah dengar hadis itu, Pak? Umatku itu akan terpecah menjadi berapa golongan? 73. Thalathin wasab'ina, 73. Ya, fintani wasabuna, 72-nya finnar, di dalam neraka, ya, wa wahidatun fil jannah, dan 1 yang nanti akan masuk surga, ya. Ketika ditanya, hum ya Rasulullah, siapa mereka yang masuk surga? 1 golongan itu, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang ngikutin jalanku dan jalan-jalan para sahabatku. Lah ini yang menjadi perdebatan, Pak, ya, yang kata Nabi, dialah yang nanti masuk surga, yaitu kelompok ahlu sunnah. Sekarang saya tanya, ahlu sunnah buat Bapak itu siapa kira-kira? Krik-krik, ya kan beda-beda. Makanya kadang-kadang kalau lagi di kampus itu hadis ini jadi hadis pemecah belah, Pak, karena masing-masing kelompok mengklaim saya yang paling ahli sunnah, ya kan, kamu mah bukan kelompok ahli sunnah, gitu, ya. Nah, itu yang tidak boleh, Pak.
ya, karena redaksinya Nabi adalah orang-orang yang mengikuti jalan para sahabatku. Jadi semuanya kelompok merasa dialah ahli sunnah, ya. Muhammadiyah pasti mengklaim dia ahli sunnah, ya. Siapa lagi, LDII, siapapun dia kelompoknya, ya, pasti mengklaim dia ahli sunnah. Lah kalau kita kan NU, ya kan? NU bukan Pak? NU kan, kita NU Nahdlatul Ulama, ya. Lah kita punya standar, ya. Kita punya pegangan, ya. Ahli sunnah di kita yang pertama dalam masalah fikih kita ngikutin siapa? Ngikutin 4 madhab, salah satu 4 madhab, ya. Boleh ngikutin Hanafi, boleh ngikutin Maliki, boleh ngikutin Syafi'i, boleh ngikutin Hambali. Itu boleh salah satunya 4 madhab, ya. Tapi di kebanyakan di kita ngikutin Syafi'i, ya. Itu dalam urusan fikih. Dalam urusan akidah, ya, kayak wujud, qidam, baqa, sifat Allah, sifat wajib, ya. Pokoknya dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, kita ngikut 2 ulama, Abu Musa al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Nah itu Pak, ya, yang sering kadang-kadang kalau di musola wujud, qidam, baqa. Di sini nggak ada gituan ya? Ada. Agak pernah dengar saya. Ada. Setiap hari apa? ya, kalau dulu kan zaman saya masih kecil tuh sebelum maghrib pada nyanyiin gitu kan. Iya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil. Aki-aki dulu yang pada suara paling cakep dulu malah qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyah qadrat irada. Itu harus digituin lagi Pak. Nah itu ajaran secara tauhid kita ngikutin Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Karena kalau di orang kelompok lain kadang-kadang tauhidnya bukan begitu, ya, beda lagi. Ya, nah kita. Yang penting ini kita. Kalau yang lain mah biarin.